Halo, Gemini. Wah, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Gemini. Baiklah, ini general reading. Energi banyak orang yang punya birth chart Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa, beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, jadi kita cek ya energi Gemini dan orang yang dealing sama Gemini atau difokuskan Gemini. Ya, ini energi kamu dan dia. Kamu sama dia. Wah, ada card you are awesome. Wah, luar biasa ya. Kamu luar biasa. Aku ngelihat ini bisa kamu atau dia ya. Ada seseorang yang ngerasa kamu tuh bagus banget sih menurut dia. Mungkin ada perkembangan di hidup kamu. Atau dia baru sekarang menyadari betapa berharganya kamu. Gitu. Ini beberapa kalian mungkin dilanda, ya ada aja kan konflik di hidup ini, ada aja masalah, beban pikiran itu ada. Itu sebenarnya kadang membuat kamu merasa kamu bukan apa-apa. Mungkin kadang kamu ngerasa insecure, kadang ngerasa banyak hal belum kamu capai. Tapi ya namanya hidup harus dijalani lah pelan-pelan gitu ya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Jadi kalau kamu kadang ngerasa sedih, percayalah nanti ada kok kebahagiaan ya. Ini beberapa kalian lagi sensi-sensinya sih gitu. Bisa vice versa. Kayak ngerasa sensi aja sekarang. Bisa sensinya itu karena apa ya? Ya banyak pikiran gitu. Banyak konflik batin. Entah soal kerjaan kamu, studi atau bisnis kamu, atau beban pikiran sama seseorang. Ada yang seperti itu. So, kalau ada yang nyari gara-gara sama kamu, ya siap-siap aja ya. Kena sensinya Gemini. Bisa vice versa. Terus, ya mungkin beberapa ini kan fokusnya ke finansial. Cuan, money, ya, uang. Ada beberapa kalian yang fokusnya ke situ karena ya gimana ya, memang uang itu bukan segalanya, tapi uang itu kan penting juga gitu. Kamu mikir sih, hidup ini harus berjuang lah supaya bisa bertahan hidup gitu. Kamu yang tadinya fokus ke percintaan, mungkin kamu jadi kayak fokusnya ke masa depan, keuangan, kestabilan, finansial. Karena hidup kan gak sekedar tentang masa lalu aja, harus menatap masa depan. Gitu. Sorry ya. Jadi batuk nih. Beberapa kalian ini mungkin memang harus ngambil resiko ya. Harus berani ngambil tantangan, harus berani menghadapi rintangan. Kayak misalnya, ya kamu tahu ada situasi, ada kondisi, ada lingkungan, ada koneksi, atau ada relasi yang kayak sebenarnya udah gak worth it loh, gak bikin kamu berkembang, itu buat apa gitu. Kalau ya hanya membuat kamu sedih, menangis, kecewa, itu kan sebenarnya harus ditinggalkan untuk kehidupan yang lebih baik.
harus berani ngambil resiko. Memang nggak enak. Ya beberapa kalian ada yang kayak, aduh nggak tega nih, aduh kasihan lah, aduh kayak aku masih baper nih, aku masih ada rasa yang besar banget ke dia atau gimana. Atau ada seseorang yang dia udah sakiti kamu, dia udah kecewakan kamu sebenarnya, tapi kamu masih bertahan. Nah itu buat apa kalau hanya menyakiti diri sendiri? Jadi harus bisa loh keluar dari situasi toksik. Memang gak enak gitu, memang resikonya ya kehilangan dia. Tapi kalau bertahan hanya untuk menyakiti diri sendiri buat apa? Jadi pikirkan baik-baik ya. Kalau merasa butuh waktu untuk healing ya gak apa-apa. Butuh waktu untuk berpikir ya gak apa-apa. Supaya kamu bisa ngambil keputusan yang besar. Istilahnya kayak sebelum menentukan langkah memang harus dipikirkan dulu baik-baik. Istilahnya kamu pengen sesuatu hal yang lebih baik atau apa gitu yang lebih bagus, ya kamu kan harus planning nih gimana caranya nanti gitu. Dan ini bisa kamu atau dia, ada seseorang yang pengen minta maaf sama kamu. Ada seseorang yang sebenarnya dia merasa bersalah, tapi dia tetap diam. Dia tetap membisu. Dia kayak orang yang gak menunjukkan itu ke kamu. Mungkin dia rasa terlalu sulit untuk minta maaf langsung ke kamu. Jadi maafkanlah dia ya. Maafin dia. Karena kita kalau memaafkan itu bisa membuka pintu rezeki kita. Gitu. Oke, sekarang kita lihat perasaan dia sama kamu. Perasaan dia ke kamu ya. Wah, email. Ini bisa siapa aja sih ya. Bisa aja orang yang terkoneksi dengan kamu, orang yang dealing sama kamu. Ini mau ngasih kabar atau dia muncul lagi di hidup kamu gitu. Entah orang mana ini ya. Mungkin dari planet lain. Ya. Beberapa kalian ini mungkin menerima pesan. Entah udah terjadi atau ini nanti ya. Nanti kamu dapat pesan dari orang yang kamu rasa kamu gak menduga, kamu gak nyangka. Orang sekeras dia ternyata bisa ya agak merendah hati untuk hubungi aku. Dan kamu berkata, wah. Oke lah. Beberapa seperti itu. Ini bisa aja ada panggilan kerja gitu, panggilan bisnis, ada kayak mau kerja sama kamu. Mungkin karena dia melihat kamu juga punya kualitas yang bagus, mungkin karena kamu orangnya ya kamu cukup punya intelektual yang baik, atau kamu punya integritas yang bagus gitu. Ada seseorang yang sekarang dia baper banget sama kamu ya. Entah ini karena memang merasa bersalah itu, terus jadi rindu, kangen sama kamu. Kalau orang yang seperti ini jadinya makin sayang ya, makin cinta mungkin sama kamu. Bisa aja ini orang yang awalnya kagum, terus jadi suka, jadi cinta sama kamu, terus jadi obsesi. Ada yang gitu. Nih, obsesi kan ada tentang ya itu sih. Baca nggak ya? Ini ada kata sex, kiss, and hug. Ada yang obsesi sama kamu. Mungkin dia lihat foto kamu gitu ya. Entah siapa nih orangnya, diam-diam suka sama kamu, baper sama kamu sekarang. Dan ada hasrat dia ke kamu. Dia ngerasa aja, aku hanyut nih sama kamu sekarang. Cuma karena aku orangnya gengsian, aku masih diam aja dulu gitu. Atau ya aku ngelihat kamu tuh seksi.
ini seksi, entah kamunya atau vice versa, atau dia ngerasa ya kamu tuh membangkitkan semangatnya gitu. Terus apa ya, ini entah siapa kayak nganggep kamu tuh kamu sibuk mungkin sama diri kamu sendiri. Ada yang ngerasa kamu sibuk sama kegiatan kamu, kerjaan kamu, bisnis kamu, atau kamu sibuk belanja gitu. Ada beberapa yang ngerasa gitu. Entah kamu sibuk belanja, sibuk ngeluarin uang atau apa. Ada yang beberapa ngira kamu gitu ya. Nggak harus seseorang sih. Bisa aja beberapa orang yang bilang gitu. Padahal kalau dilihat kan sebenarnya kamu nggak selalu bahagia kayak apa yang mereka katakan gitu. Kamu sebenarnya sedih sih. Kamu kadang kan suka meratapi hidup kamu. Kamu kadang kan mikir, kok hidupku gini ya? Apa gini-gini aja hidupku? Kamu kan kadang mikir gitu. Cuma kamu nunjukin kamu tuh kuat, kamu baik-baik aja, bahkan kamu bisa kesana kemari tanpa ada beban. Dan mereka nggak tahu kalau kamu tuh sebenarnya punya kesedihan juga. Sudahlah ya. Minum dulu sana. Ini juga ada seseorang dari masa lalu yang memantau kamu. Atau orangnya nggak lama-lama banget ya. Bisa aja masih fresh. Dia suka memperhatikan kamu. Diam-diam. Bisa aja sih dia memperhatikan itu bukan karena suka. Tapi bisa kayak, gue mau menilai lu kayak gimana gitu. Kalau gue rasa lo tuh yang terbaik ya, gue mau sama lo. Ada yang gitu. Senang nggak? Senang lah, masa enggak? Cie. Oke, aku lanjut perasaan dia ke kamu. Ini tuh apa ya? Ada seseorang yang dia sebenarnya belum tahu kamu. Maksudnya kayak dia belum kenal kamu yang sebenarnya. Jadi ada yang ngerasa kamu tuh hidupnya wah, ya. Entah kamu kesana kemari beli ini itu atau apa, padahal sebenarnya kamu kan tahu kamu kadang krisis gitu ya. Beberapa gitu sih ya, cuma kamu memang karena nggak mau terlihat lemah aja, makanya kamu menunjukkan sisi terbaikmu gitu. Gemini, Queen of Wands. Ada yang deal sama Aries. Ariesnya kuat. Aries. Leo, Sagittarius. Virgonya juga kuat ya, Kak. And then ada sesama air sign, mungkin sesama Gemini, Libra, Aquarius. Muncul lagi Gemini, Libra. Ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kayak ada Gemini. Libra lagi. Udah, itulah. Bottom of the deck, Taurus, Virgo, Capricorn. Aquariusnya kuat ya. Oke. Leo juga kuat ini. Taurus muncul lagi ya. Oke. Jadi dia tuh ngerasa sebenarnya kamu tuh makin cantik loh kalau aku lihat ya. Dia rasa gitu, Kak. Mungkin kamu bisa dilihat di media sosial atau dia cari tahu kamu. Kamu kayaknya makin keren deh. Makin cakep kamu. Kamu makin ganteng, cantik ya. Menurut dia, nggak tahu ya menurut orang orang lain. Kan cantik, ganteng itu relatif. Dia tuh ini orang yang dia udah menarik diri dari kamu, atau ya dia udah menjauh, menghindar. Tapi malah dia galau karena dia nggak bisa lupakan kamu. Terus orang ini sering banget berfantasi, berhalusinasi tentang kamu. Ini bisa siapa aja ya. Mungkin agak-agak kamu sulit mendeteksi dia gitu. Atau kamu sulit menebak ya kayak apa iya gitu orang ini seperti itu. Tapi ya ikutilah intuisi kamu. Pasti kamu ngerasa kok ada seseorang yang obsesi banget sama kamu. Bisa karena dia merasa
ya kamu menarik, bisa karena merasa bersalah, bisa karena ya dia terkoneksi terus sama kamu gitu. Tapi lucunya dia membuat keputusan yang salah ya, entah karena dia memihak ke yang lain, memilih yang lain, dia tidak memihak kamu, dia ya seperti itu. Jadinya ada situasi karma. Jadi ini karma buat dia. Siapapun yang pernah sepele sama kita, itu ada karmanya sih. Yang pernah meremehkan kita, yang bikin kita tuh merasa kayak aduh nggak jelas banget gitu, atau dia udah buang-buang waktu kamu, dia buang-buang energi kamu, ya ada aja sih karma orang itu. Jadi dalam situasi karma ini dia baru ngerasa bersalah. Tuh bisa aja lebih dari satu orang ya. Ada yang fresh orangnya, masih belum lama banget. Ada yang sudah lama orangnya. Ya, seperti itu. Mungkin karena kamu sekarang mulai bangkit dari keterpurukan. Jadi dia sayang sih sama kamu. Oke. Cuma hati-hati ya. Kadang kan gak cukup sayang doang, cinta doang tapi gak tulus. Buat apa? Kan Gemini tuh logika juga ya. Kamu tuh logis sebenarnya. Jadi pikirkan baik-baik lah. Ini bisa vice versa, terbolak-balik ya. Children, mungkin kamu dealing sama orang yang childish, atau dia ngerasa kamu yang childish padahal dia yang childish, atau kalian mirror, sama-sama childish, atau ya entah koneksi apa ini. Ada sih koneksi karma, twin flame, soulmate atau apa. Sebenarnya kalian masih sama-sama childish gitu. Aku ngerasain banget energi orang yang ya mungkin itu masalah pernah terjadi karena masih agak sulit menyikapinya dengan cara dewasa. Makanya ada tentang children ya, childish. Terus ada yang dealing sama yang lain juga. Entah kamu atau dia gitu ya. Ada seseorang yang belum beres urusannya sama masa lalunya gitu. Tapi udah ke kamu aja gitu. Atau dalam artian dia diam-diam menyembunyikan perasaannya sama orang lain. Nah ini kan, ini bisa kamu atau dianya gitu. Kayak ini bersegi-segi sih cintanya. Ada yang terpaksa kayak ya udahlah aku pendam aja lah. Aku sebenarnya terkoneksi sama yang lain. Cuma ya aku harus realistis. Makanya aku dealing sama orang lagi gitu. Nih, ini ada beberapa yang addiction ke kamu, obsesi ke kamu, ada yang gitu. Nah, jeda ya. Mungkin kalian harus jeda. Memang harusnya gini aja dulu gitu loh. Kayak ya kalaupun nggak komunikasi, nggak ketemu, biar ada introspeksi diri masing-masing, biar dia koreksi dirinya juga. Istilahnya ya, mungkin kadang kamu ngerasa cinta yang gak terbalas kan sebenarnya. Seperti kayak ya aku udah memberikan yang terbaik gitu, tapi dianya main-main. Aku udah fokus ke dia, aku lakuin yang baik, tapi dia tuh ya beberapa ini ada yang pakai topeng lah, ada yang nggak jadi diri sendiri, nggak mengakui kamu, nggak memihak kamu. Jadi kayak buang-buang waktu gitu. Kamu ngerasa buat apa sih kayak gini, orang kayak begitu ya. Jadi mungkin memang dia dealing sama yang lain, ada hatinya sama yang lain gitu. Kayak aku bilang tadi ya, kan nggak cukup cinta doang, sayang doang tapi nggak serius. Terus ya kamunya jadi bisa aja sih sama yang lain, atau ada yang lebih baik sih buat kamu. Tuh
Jadi ya kembali ke diri masing-masing. Ini bisa energi dia, bisa energi kamu, seperti itu. Oke, ini buat Gemini, mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.